Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, NIM 2019 01140055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek aplikasi yang saya buat bernama Here We Go. Pertama-tama, di sini saya akan menampilkan desain dari aplikasi Here We Go sendiri. Kurang lebihnya adalah seperti ini. Ini untuk tampilan menu utamanya. Kita ada Image View Hotel, kuliner, serta tempat wisata dan tempat ibadah sebagai penghubung ke halaman selanjutnya. Dan di sini saya menggunakan Firebase untuk memunculkan data yang akan diambil. Untuk selanjutnya ditampilkan. Langsung saja ke main activity menu utama. Di sini ada public class, main activity, yaitu Image View, BTN Hotel, BTN kuliner, BTN tempat wisata, dan BTN tempat ibadah. Ini berfungsi sebagai deklarasi untuk mendeklarasikan variabel bertipe Image View yang tadi saya sebutkan. Terus untuk variabel sendiri yaitu ada BTN Hotel, BTN kuliner, dan BTN tempat wisata, dan BTN tempat ibadah. Selanjutnya ada protect void on create bundle save intent state on create save bla serta di sini ada BTN hotel bla dan ID Mac Hotel. Itu fungsinya untuk menyimpan ID pada setiap variabel yang dituju. Kemudian fungsi on click pada BTN Hotel, pada image icon untuk pergi ke home activity BTN Hotel, yaitu ada set on click, itu berfungsi untuk sebagai penghubung dalam sekali ketuk. Kemudian di sini ada public void on click view, yaitu berfungsi untuk pergi ke activity hotel ini, itu untuk menampilkan itu kurang lebihnya. Kemudian di sini ada start activity, ini berfungsi untuk memulai sebuah activity ke activity hotel, misalnya untuk menampilkan activity hotel di bagian yang ini. Kemudian di sini ada BTN kuliner set on click listener, yaitu berfungsi untuk dalam sekali ketuk untuk pergi ke home activity BTN kuliner. Terus di sini kurang lebihnya sama untuk pergi ke activity kuliner. Di sini juga kurang lebihnya sama untuk pergi ke home activity pada tempat wisata. Terus selanjutnya masih sama, yaitu untuk pergi ke home activity tempat ibadah. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian pada activity hotel di sini fungsi yaitu untuk membalikan intent baru, yaitu kelas atau kelas hotel. Terus di sini juga itu untuk mengembalikan intent baru, yaitu kelas kuliner. Yang ini adalah untuk membalikan intent baru, yaitu kelas tempat ibadah, dan yang ini adalah aktiviti tempat wisata untuk mengembalikan intent baru, yaitu kelas tempat wisata seperti pada main activity yang tadi yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Terus ini adalah laporan saya. Daftar isi terdapat beberapa isi, ada kata pengantar, daftar isi tergambar, daftar tapir, dan lain sebagainya. Langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu ada bab 1. Di bab 1 di sini terdapat latar belakang dari pembuatan aplikasi saya sendiri, yaitu aplikasi Here We Go. Tujuan dari aplikasi ini digunakan itu adalah untuk memudahkan pengguna dalam akses berbagai tempat terikat, seperti halnya daftar hotel, daftar kuliner, daftar tempat wisata, dan daftar tempat ibadah dalam sekali ketuk. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ini ada rumusan masalah. Kenapa aplikasi ini dibuat dan terlatar belakang itu karena sebuah masalah, rumusan masalah apa itu kurang lebih yang timbul di masyarakat terutama khususnya. Kemudian di sini ada batasan-batasan masalah ketika proyek ini dibuat dan pada tinjauan langsung terhadap masyarakat.
Terus di sini ada sistematika penulisan juga, seperti apa struktur yang ada pada laporan yang saya buat. Di sini ada tinjauan pustaka. Ini saya mengambil referensi ini dari sebuah kasus atau referensi-referensi yang ada di balik pembuatannya. Kemudian di sini ada landasan teori. Itu adalah hal yang melandasi kenapa aplikasi Helmiku ini dibuat, kurang lebihnya seperti itu. Terus untuk pengenalan aplikasi, di sini saya bertujuan untuk membantu kinerja seseorang dalam mencari sebuah lokasi tertentu. Dalam sekali ketuk aplikasi ini sendiri berisikan beberapa menu yang diantaranya akan menampilkan posisi sesuai dengan gunanya masing-masing. Ada menu utama, menu kategori, metode detail, dan nanti akan ditampilkan sesuai fungsinya. Di sini ada alat serta bahan project ini saya buat menggunakan apa dan bahannya dengan apa saja, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian di sini ada analisis sistem. Mohon maaf, mungkin untuk analisis sistem ini belum sempat saya publish di sini di laporan karena ada satu dan lain hal kendala. Kemudian ini untuk rancangan antar muka, kurang lebihnya untuk tampilan menu dan tampilan desain menu kategorinya kurang lebih seperti ini. Terus di sini ada tabel pengujian selama pembuatan aplikasi dilakukan. Tabel pengujian terhadap aplikasi ini saya buat ke dalam sebuah rangkuman pengujian, dan untuk selanjutnya saya paparkan bahwasanya di sini apakah aplikasi yang saya buat itu berjalan atau tidak. Langsung saja ke kasus pengujian yang pertama. Untuk menu utama sendiri, untuk hasil yang saya harapkan, pengguna masuk ke dalam menu utama di aplikasi dan ditampilkan daftar kategori. Untuk hasil yang didapat setelah pengguna masuk ke dalam menu utama aplikasi, kemudian pengguna diwajibkan memilih option yang ada di dalamnya, kategori pada daftar kategori. Dan untuk status menu utama ini sendiri, statusnya dapat dijalankan dan berhasil. Kemudian untuk tabel kedua ada menu utama. Di dalam menu utama terdapat beberapa daftar kategori seperti daftar hotel, daftar kuliner, daftar tempat wisata, serta daftar tempat ibadah. Untuk hasil diharapkan, pengguna memilih kategori apa yang ingin ditampilkan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk hasil yang didapatkan, itu pengguna dibawa ke dalam menu daftar kategori sesuai kebutuhan pengguna. Terus untuk status pada tabel menu utama, di sini dapat dijalankan dan dapat masuk ke halaman menu selanjutnya. Kemudian untuk menu kategori, ditampilkan menu daftar kategori untuk pengguna sebagai wadah bagi pengguna untuk mencari tempat terdekat sesuai kategori yang dipilih. Untuk hasil dapat dipaparkan beberapa sumber terdekat dengan lokasi terkini. Pengguna kemudian memilih daftar mana yang ingin ditampilkan. Untuk status pada menu kategori ini sendiri hanya dapat ditampilkan sampai ke menu kategori, kan tapi masih belum bisa berfungsi untuk menu selanjutnya. Jadi bisa dinyatakan pada menu kategori ini gagal untuk dioperasikan. Kemudian menu daftar, ditampilkan menu daftar untuk pengguna serta dipaparkan lokasi dan spesifikasi untuk tempat yang dekat dengan pengguna. Untuk hasil yang didapatkan, ada pengguna mendapati lokasi suatu tempat yang sesuai dengan yang diinginkan, lokasi terdekat dengan pengguna. Nah, untuk status pada menu daftar ini sendiri, ini belum dapat dijalankan dan masih gagal, jadi tidak bisa dioperasikan secara optimal. Kurang lebihnya seperti itu. Terus untuk hasil pembahasan pada proyek akhir, untuk kesimpulannya, aplikasi ini semoga dapat diharapkan membantu kinerja seseorang dalam mencari sebuah lokasi tertentu yang dekat dan dibutuhkan pengguna seperti daftar hotel, daftar kuliner, daftar wisata, dan daftar tempat ibadah dalam sekali ketuk. Jadi pengguna dapat mengoperasikan aplikasi ini secara online. Syukur aplikasi ini dapat dioperasikan dengan secara offline, akan tapi
pembangunan aplikasi ini sendiri saya masih mendapatkan beberapa kendala, kurang lebihnya seperti itu. Terus dalam project yang saya buat ini masih banyak kekurangan yang belum terlampirkan dan masih banyak yang belum terselesaikan. Untuk hal itu saya mohon maaf karena adanya satu dan lain hal yang membuat project ini terhambat. Untuk itu mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.